Ya, selamat sore, Mirza. Weekend terakhir di tahun 2024, di mana hari ini hari Sabtu 28 Desember 2024, ya, menjelang hari terakhir di tahun 2024, dan sebentar lagi kita akan menyongsong tahun baru 2025, ya. Saya doakan apapun harapan Anda, apapun cita-cita Anda, dan apapun resolusi Anda di tahun 2025 nanti, mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah, ya. Yang penting kita tetap pada jalur yang diridhoi oleh Allah. Ikhtiar kita adalah ikhtiar yang berada di jalur yang diridhoi oleh Allah, ya. Karena kita hanya bisa berikhtiar saja, sementara hasil akhir dari segala ikhtiar, dari segala ijtihad kita, itu semuanya di tangan Allah, ya. Jadi kita hanya bisa berikhtiar, tapi Allah yang menentukan keputusan akhirnya bagaimana. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang perkembangan, ya, setelah pentersangkaan Hasto Kristianto oleh KPK, diduga katanya memberi suap untuk kasus Harun Masiku, ya, membantu Harun Masiku menyuap mantan komisioner KPU Pak Wahyu Setiawan, yang memang itu gak ada kerugian negara dan murni menggunakan uang pribadi. Ini sekarang muncul desas-desus dan sebuah rumor yang, mohon maaf, ini bisa memantik amarah publik, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak menutup kemungkinan memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Konon katanya ini adalah manuver yang begitu jahat, ya. Manuver jahat dari mantan Presiden Jokowi untuk membidik Megawati Soekarno Putri. Konon katanya seperti itu. Jadi saya agak khawatir, ya, kalau ini yang terjadi. Saya ini khawatir eskalasi politik di negara ini tuh makin tinggi gitu loh. Karena sosok Megawati Soekarno Putri, terlepas dari semua bentuk kontroversinya, adalah sosok yang, kalau saya boleh jujur, adalah sosok yang masih sangat disegani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya orang-orang yang kader PDI Perjuangan atau simpatisan dari PDI Perjuangan saja yang memang menaruh hormat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Nyatanya mereka yang di luar daripada PDI Perjuangan juga menaruh hormat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri belakangan ini, terutama setelah mega skandal kecurangan Pilpres 2024 terbuka, dan mega skandal rencana jahat dan mega skandal kecurangan Pilkada 2024 ini juga terbuka lebar. Makin banyak orang yang menaruh hormat ternyata kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, ternyata, ya. Despite memang masih ada yang menjadikan sosok Megawati sebagai bahan ejekan atau terlepas dari apapun itu, tapi yang jelas yang saya perhatikan belakangan ini, publik ini jadi
sangat simpatik terhadap Megawati Soekarno Putri belakangan ini, gitu loh. Jadi kalau sampai benar-benar KPK dan diarahkan oleh mantan Presiden Jokowi untuk membidik Megawati, ya mohon maaf, bukan hanya sekedar kader daripada PDI Perjuangan saja yang akan turun, bukan hanya sekedar masa simpatisan ataupun masa akar rumput PDI Perjuangan saja yang turun, tetapi mereka yang di luar dari PDI Perjuangan yang menganggap bahwa mereka jijik dengan manuver politik dari mantan Presiden Jokowi membidik Megawati dan membidiknya lewat tangan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini yang membuat kalau ini benar terjadi, bisa jadi publik akan benar-benar marah kepada, bukan hanya kepada mantan Presiden Jokowi, tapi juga marah kepada Presiden Prabowo. Ya karena mohon maaf, yang saya lihat dari manuver kepresidenan Prabowo selama hampir 100 hari, kalau saya boleh simpulkan, Presiden Prabowo ini gak bisa menjadi dirinya sendiri, gak bisa menjadi dirinya yang utuh sebagaimana yang beliau selama ini promosikan di layar kaca ataupun di media sosial. Gak bisa. Beliau memang semenjak mendirikan partai Gerindra setelah keluar dari Golkar bersama dengan Fadlizon, Hashim Joyohadikusumo dan beberapa tokoh-tokoh pendiri partai Gerindra yang lain, memang sudah mencitrakan dirinya, memoles dirinya menjadi sosok yang pro terhadap rakyat kecil, pro terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap pedagang kecil dan sebagainya. Tetapi ketika kesempatan mengabdi kepada Indonesia itu datang kepada Prabowo Subianto dengan dipilih jadi presiden, ya, presiden ke-8 Republik Indonesia, saya malah melihat Prabowo ini nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Prabowo itu boleh dibilang aji mumpung jadi presiden. Kan selama ini kita tahu banget lah, setiap kali kontestasi Pilpres Prabowo itu nyalon mulu. Prabowo nyalon pasti masa pendukungnya pada ya begitulah. Dari 2014, 2019, 2024, tapi 2024 nyalonnya lebih parah. Lebih parah karena aji mumpungnya lebih gede. Aji mumpungnya Prabowo memilih anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai wakil presidennya, running mate-nya. Oke. Nah, otomatis mereka yang saat ini disebut buciner Jokowi atau buciner Mulyono atau ceboker Fufu Fafa atau ternak Mulyono gitu ya, lari ke sana sebagian besar. Nah, jadi Prabowo dapat 96,2 juta itu mayoritas dari apa yang disebut sebagai ceboker Fufu Fafa itu, alias mereka yang boleh dibilang kaum tegak lurus Jokowi. Kemana Jokowi mengarahkan dukungannya, disitulah mereka akan dukung. Karena ada Gibran di situ. Ya, mayoritasnya adalah limpahan dari pendukung Jokowi. Yang mendukung Prabowo tulen, alias yang dari 2014 pilih Prabowo, dukung Prabowo sebagai calon presiden dan
memilih dan mendukungnya lagi. Saya jadi cakep deh lihat itu race yang di blackout depan. Jadi gagah aja gitu loh, keren aja. Jadi seperti apa, race black edition. Cakep tuh. Apalagi kalau mobil-mobil kayak Fortuner GR Sport ditemin, wah, jadi ala-ala Black Edition. Atau kalau saya pinjam bahasa mobilnya tank Gope atau tank 500, Black Warrior ya, wah itu lebih cakep lagi gitu. Ini ada mobil depan, tapi udah jalan jadi nggak terkejar ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi mereka yang Prabowo Tulen di Indonesia ini jumlahnya kecil dibandingkan dengan yang melimpahan dari pendukung Jokowi. Meskipun Rocky Gerung mengatakan perolehan suara PSI yang di branding sebagai partai Jokowi karena ada Mas Kaisang Pangarep ya sebagai ketua umumnya PSI di situ, yang disebut-sebut 0, itu adalah suara asli dari pendukungnya Jokowi, nggak ngaruh. Karena yang mayoritas memilih Prabowo Gibran itu adalah mayoritas yang tegak lurus Jokowi. Kemana Jokowi mengarahkan dukungannya, ke situ mereka akan memilih. Dan yang pasti, kalau kita bicara yang high rank di antara Prabowo Gibran itu adalah mereka yang sudah lebih dulu dapat duit, entah lewat jalur Dasko atau lewat jalurnya Hasyim Joyo Hadikusumo, sebagaimana yang di rekaman yang bocor ya dari suaranya Permadi Arya atau Abu Janda Al Bollywoodi gitu. Makanya kalau saya boleh bilang ya itulah yang terjadi. Nah, sekarang ini saya tuh kasihan sama Pak Prabowo, mulai kasihan saya, karena beliau gak bisa menjadi dirinya sendiri dan terpaksa menampung orang-orang yang dititipkan oleh Jokowi di Kabinet Merah Putih. Dan di Kabinet Merah Putih ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengabdi di Kabinet Indonesia Majunya Pak Jokowi. Walaupun hanya beberapa pindah tugas dan sebagian lagi tetap. Nah, yang tetap itu contohnya kayak Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin, Menko Perekonomian ya Pak Airlangga Hartarto, kemudian itu yang sebagian yang tetap ya, yang tetap pada tugasnya dari Kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi gitu. Sebagian ada yang pindah tugas ya, karena posisi-posisi yang dinilai strategis itu, oh ya, Pak Tito Karnavian masih tetap ditugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Tapi kan di sebagian hal-hal yang kementerian-kementerian yang strategis gitu ya, itu diisi oleh orang-orang dekatnya Presiden Prabowo, seperti Menteri Sekretaris Negara dijabat Pak Prasetyo Hadi, itu kan orangnya Pak Prabowo.
Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, itu kan juga ia disebut anak ideologis ya Presiden Prabowo. Lalu sekretariat kabinet dibubarkan, diturunkan jabatannya menjadi bukan setingkat menteri tapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan jadi sekedar ajudan dalam tanda kutip dari Presiden Prabowo. Padahal beberapa satuan militer itu sudah menyiapkan personelnya, baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, untuk dijadikan ajudan Presiden Prabowo. Tapi terpaksa harus kembali kepada satuannya masing-masing ya. Kaset pres saja diganti, jadi orangnya Pak Prabowo, Maijen TNI Aryo Windutomo. KSP pun juga isinya orangnya Pak Prabowo, Pak AM Putranto, militer. Jadi kalau saya lihat Pak Prabowo ini lebih nyaman untuk hal-hal yang sifatnya strategis itu bekerja dengan orang-orang dekatnya. Bukan, saya selalu bilang, bukan berpegang pada prinsip the right person for the right place, tetapi the closer you are with me, the more chance you'll have. The more chance you have to have your place. Itu pakemnya Pak Prabowo tuh seperti itu. The closer you are, the more closer you are to me, the more chance you have to, the more chance you'll get to have your own place. Itu kalau bahasa yang saya selalu gunakan untuk menyindir sebenarnya pengangkatan personalianya kepresidenan Prabowo Subianto. Bukan berdasarkan the right person for the right place, tetapi the closer you are to me, the more chance you'll have to get your own place, atau the more chance you'll earn to have your own place. Meskipun oke, ada beberapa menteri-menteri kabinet merah putih yang sesuai dengan job desk-nya lah, tapi kan ya itulah, saya juga bingung sendiri. Ada yang lebih lucu lagi. Dikala Menteri Hukum kita Pak Supratman Andi Aktas ya mengatakan ya bahasanya koruptor tuh dimaafkan oleh Presiden Prabowo asal pakai uang damai gitu loh. Bayar pakai uang damai. Meskipun minta maaf, meskipun kemudian pernyataannya dicabut. Tapi kemudian muncul lagi pernyataan koruptor itu dimaafkan oleh Presiden Prabowo asalkan mau ikut Komcad ya. Komcad itu komando cadangan lah. Saya bilang kok ini gimmick militer mulu Presiden Prabowo ini. Walaupun beliau sudah bantah, ini bukan untuk menciptakan rasa militeristik tai kucing, saya bilang. Ini tuh gimmick bahwa saya nih presiden yang militer, Anda harus saya didik secara militer biar kompak, biar disiplin, biar tidak korupsi dan seterusnya. Mohon maaf, waktu SBY jadi presiden aja, SBY itu jenderal TNI beneran, bukan kehormatan gitu ya. Nggak begitu-gitu amat. Nggak ada menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2 dibawa ke Akademi Militer Magelang buat di training atau di orientasi atau di ospek dengan gaya militer seperti itu. Nggak ada.
apalagi sampai memaafkan koruptor asalkan ikut Komcat. Nggak ada tuh. Memang beda sih, beda ya orang yang istilahnya seperti yang teman-teman suka sebut, yang beneran presiden dengan yang lagi main presiden-presidenan. Memang beda orang yang memang beneran lulusan militer dengan orang yang lagi main militer-militeran. Pak Prabowo itu kan lulusan militer, Pak. Kok Bapak bisa nyebut main militer-militeran? Ya, main militer-militeran lah. Buat apa uang negara habis cuma buat militer-militeran di Magelang sono, taunya tidurnya bukan di barak beneran tapi di barak ber-AC. Aduh, itu uang rakyat habis. Berapa miliar, berapa triliun habis. Sementara di zaman Presiden SBY saja nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Kerja ya kerja di orientasi, diarahkan ini dan itunya melalui repelita kalau saya nggak salah. Nggak ada suruh bawa ke Akmil Magelang buat digembleng, didisiplinkan biar kompak, saling mengenal, ya kontolasu itu namanya. Kalau ini mah gimmick saya bilang, gimmick supaya apa, citra Prabowo itu nggak rusak, tidak rusak oleh beberapa blunder fatalnya dengan mengatakan, oh ini Prabowo presiden berwibawa, menteri-menterinya tunduk sama perintah komando Presiden Prabowo. Ya, Prabowo pimpin gaya militer, cocok untuk pemerintahan kabinet Indonesia biar menteri-menterinya disiplin kok makna. Ya beda sih ya. Ya Prabowo memang oke latar belakang militer. Ya, latar belakang militer, tapi gayanya beliau cuma bisa memberi komando, memberi instruksi. Anak buahnya cuma bisa mengatakan, siap komandan, siap jenderal. Padahal, mohon maaf lahir batin loh, saya masih punya pandangan positif terhadap Presiden Jokowi ya. Dan saya punya hak untuk itu. Saya setuju dengan apa yang diulas di salah satu artikel yang saya baca, bahwa Presiden Jokowi itu karena memang latar belakang beliau sebagai pebisnis, usahawan gitu ya, entrepreneur, beliau itu lebih mengutamakan entrepreneurial leadership atau apa istilahnya tuh, quality over quantity, kualitas di atas kuantitas ya. Jadi makanya beliau untuk memastikan ibaratnya ketika barang ini sudah mau jadi, sudah ini diproduksi gitu ya, dipastikan nih quality controlnya bagus ya, quality controlnya sudah teruji dengan baik, atau apa produknya ini produk yang build quality-nya bagus dan seterusnya. Makanya beliau sering turun ke lapangan, sering belusukan, sering memantau output kebijakannya, output dari decisionnya, output dari apa yang sudah diputuskan itu bisa dijalankan dengan baik. Itu namanya monitoring ya, itu namanya monitoring. Dan biasanya itu dilakukan oleh para pemilik bisnis untuk memonitor gerakan bisnisnya. Jadi walaupun ada sistem autopilot ya, tapi kan autopilotnya sebuah bisnis tetap aja perlu kita pantau, ya nggak? Biar nggak oleng, bener nggak? Iya, itu yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi dia cenderung lebih mikro ininya, timnya lebih kecil tapi efektif. Yang penting apa? Berkualitas. Kalau Prabowo ini kan karena memang latarnya militer, beliau juga bukan seorang pebisnis ya, yang turun ke lapangan gitu ya. Beliau bukan orang lapangan lah intinya itu. Kalau Pak Jokowi ini kan orang lapangan. Kalau Pak Prabowo ini orang ruangan.
Kalau orang ruangan wajar, Menko aja sampai 7. Menko 7. Menko yang tadinya 1 dibelah 2. Tambah lagi 3 Menko baru. Menko sampai 7 bantu Prabowo. Menteri aja sampai 123 plus wakil menteri. Tambah lagi utusan khusus, tambah lagi penasihat khusus, tambah lagi staf khusus, tambah lagi pejabat setingkat wakil menteri, pejabat setingkat menteri. Ya kan? Banyak. Ya karena Prabowo orang ruangan bukan orang lapangan. Sebenarnya kalau orang ruangan, orang yang biasa pegang jabatan tinggi, memang biasa memerintahkan anak buahnya untuk ini. Terus anak buah cuma bisa siap jenderal. Itu yang terjadi. Dan kepemimpinan seperti ini tidak cocok untuk Indonesia. Ini yang juga terjadi pada masa kepresidenan SBY. Karena SBY juga bukan orang lapangan, orang ruangan. Jarang kan kita lihat SBY waktu jadi presiden turun ke lapangan. Saya pastikan jarang. Datanya ada. Tidak serajin Jokowi turun ke lapangan. Gitu. Untuk memastikan kualitas output dari decisions-nya, policies-nya ini dijalankan dengan bagus. Jadi sebenarnya Jokowi itu punya standar kepemimpinan baru. Ya, meletakkan sebuah pondasi kepemimpinan baru. Kepemimpinan yang berbasiskan quality over quantity. Kualitas di atas kuantitas, ya. Mudah-mudahan enggak ketukar. Jadi bukan banyak sedikitnya tim yang bekerja, tapi seberapa efektif. Saya masih punya pandangan positif terhadap Pak Jokowi, terutama berkaitan dengan leadershipnya yang bisa jadi, yang saya bilang itu adalah leadership breakthrough, mau pada masanya ataupun sampai sekarang. Jadi quality over quantity gitu loh. Cuma ya itu, Jokowi mencoreng dirinya sendiri dengan yang begini-gini ini. Masa ya Megawati mau dibidik? Gak apa-apa, saya sih gak apa-apa. Kita lihat aja seberapa berani Jokowi menyuruh KPK itu membidik Megawati. Dan kita akan lihat bagaimana publik melihat sosok asli dari Megawati Soekarno Putri. Apakah selama ini seperti yang mereka framing negatif atau justru sebaliknya? Seperti yang kita selalu narasikan dengan positif. Kita lihat saja. Ya, jadi itu. Makanya saya tuh benar-benar kepengen teman-teman ini kompak menjaga PDIP dari upaya perebutan dan pemalingan oleh Jokowi dan kawan-kawan. Gara-gara 3 periode ndak dikasih, sudah tuh dipecat dengan tidak hormat. Nah, ini jadi berujung ada upaya perebutan terhadap PDIP. That will never happen dan we will not tolerate that. Kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kita tidak akan mentoleransi hal-hal yang seperti itu, ya. Oke, jadi mungkin ini aja yang dapat saya ulas pada sore hari ini. Jadi sekali lagi kita sama-sama harus kompak menjaga Megawati, kompak menjaga PDIP dari upaya rencana perampokan PDIP yang akan dilakukan oleh Jokowi and Co pada nantinya. PDIP lagi diobok-obok, harus kita jaga, harus kita lindungi. Karena PDIP adalah partai yang punya prinsip demokrasi adalah amanah reformasi,
ialah harga mati. Terima kasih, selamat sore, dan insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang.